Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat. Alhamdulillah ketemu lagi masih dalam suasana Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, jumhur ulama menyepakati bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini tidak mampu kita jangkau dengan akal pikiran kita. Jumhur ulama menyepakati yang bisa menjangkau itu adalah dengan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beriman kepada Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, itu pasti selesai tuntas. Maka ada 3 hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama adalah memang kita harus sabar. Undangan ini adalah undangan setelah Nabi SAW mengalami berbagai macam bertubi-tubi ujian. Mulai dari dikucilkan dari kaum Quraisy, kemudian meninggalnya paman Nabi SAW, Abu Thalib. 2 bulan setelah meninggalnya paman Nabi, istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Maka datanglah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima sebuah risalah besar. Maka kalau kita itu sabar dalam menjalani hidup ini, insya Allah memang kesabaran itu buahnya luar biasa. Karena luar biasa janji Allah dalam Al-Quran Karim. Allah Ta'ala firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, dengan segala kebesarannya memperjalankan hambanya dari di Makkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, untuk Allah Ta'ala memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dalam Isra itu Allah hanya menunjukkan sebagian kecil dari kebesaran Allah. Sampai di Masjidil Aqsa, sebelum naik, Rasulullah SAW menempatkan buruknya, kemudian menjadi imam untuk seluruh nabi. Ini jelas bahwa syariat Nabi Muhammad SAW itu mengungguli, menjadi utama, meninggalkan syariat para nabi yang lain. Setelah itu kemudian diwakili oleh Jibril alaihissalam dinaikkan ke Sidratul Muntaha melalui langit 1, kedua sampai langit ke-7. Kemudian malaikat Jibril bilang, "Wahai Muhammad, kawan, silakan masuk karena saya tidak mampu, saya tidak diundang." Sekelas malaikat, rajanya malaikat juga tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian hikmah yang kedua, kawan, adalah iman. Kita harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Nabi telah pulang besoknya, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, dia bertanya kepada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, apa kau percaya itu Nabi baru dasar dari langit dalam satu malam?" Abu Bakar hanya bilang, "Iya, saya percaya." Apa kata Abu Lahab? "Iya, memang kamu orangnya itu mudah percaya." Dia bilang, "Boleh saya ceritakan?" "Silakan diceritakan." Oh, Abu Lahab langsung ceritakan seluruh Mekah gempar. Jadi dia fitnah Nabi, orang gila dan lain sebagainya, pokoknya macam-macam. Intinya karena dia pikirnya dengan akal pikiran, padahal itu tidak bisa dijangkau dengan nalar manusia, tidak bisa, karena kita akan tidak percaya, hanya dengan iman dalam kolbu. Maka kawan, perlu keimanan agar kita bisa memahami begitu pentingnya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah yang ketiga, kawan, adalah risalah besar yang langsung diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat 5 waktu. Bayangkan kawan, ketika dikasih 50 waktu, kemudian turun ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang, "Berapa?" "Oh, nggak bisa, itu tawarkan lagi." "Tawar 25, berapa?" "Tidak bisa, tawarkan lagi." Akhirnya menjadi 5 waktu. Bayangkan kalau Nabi SAW menerima 50 waktu atau 25 waktu, kita tidak bisa akan mau menjalankan itu. Maka 5 waktu ini ganjarannya sampai dengan 50 waktu. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangganya
menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kawan, kalau urusan sholat ini adalah urusan pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Urusan sholat ini adalah urusan yang tidak mudah, urusan yang penting. Maka untuk menerima urusan sholat ini, Nabi diundang secara langsung dan diberikan langsung. Kalau urusan silaturahim, sedekah, puasa, dan lain-lain sebagainya, itu hanya Allah firmankan melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Urusan sholat adalah urusan yang sangat penting, diterima langsung kawan. Oleh karena itu saya menghimbau, kita juga bukan orang yang alim-alim banget kawan, tapi wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal izmi wal udwan. Jadi kalau kita mendengar seruan orang azan sampai pada hayyalas sholat, kemudian tidak tergerak hati kita, ya minta kepada Allah untuk ganti hati yang baru. Karena setelah sholat Allah menjanjikan kepada kita akan menuju kemenangan. Hayyala falah. Setelah kamu sholat, kemudian kamu menuju kemenanganmu. Kemenangan itu ya selesaikan lagi urusan duniamu dan ikhtiar dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi umat yang menang? Bagaimana kita mau menjadi umat yang menang? Seruan Allah aja kita nggak datang. Subhanallah. Tadi pagi subuh kita sholat di ini, Masjid Darussalam ini, Masjid Agung Darussalam Taliwang ini, satu saf juga kurang, nggak sampai satu saf sholat subuh itu. Dan ini merata hampir seluruh masjid-masjid di Indonesia. Mungkin kalau daerah Jawa Timur ya atau Jawa Barat ya mungkin agak penuh. Jadi kawan, selama nafas masih dikandung badan, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berikan hati kita yang senantiasa bersandar kepadanya. Kita senantiasa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Masya Allah. Jadi 3 ya. Kita memang hidup ini harus sabar. Karena astainu bisabri wa sholati. Sabar kemudian sholat. Kemudian memang hidup ini kan iman. Kalau tidak punya iman, bagaimana kamu bisa takut kepada Allah? Bagaimana kau bisa beriman kemudian rukun Islam, rukun iman bisa kamu jalankan? Karena tidak ada iman, tidak bisa. Jadi orang yang tidak takut itu karena memang sulit, tidak punya iman. Dia tidak yakin juga mungkin kehidupan setelah kematian. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian terakhir kawan, sholat 5 waktu ya. Kita sama-sama berjuang, berusaha sehingga kelak di yaumul qiyamah timbangan kita itu berat di sebelah kanan kawan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.